Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugira Harjo pada pertemuan keempat mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari algoritma penjadwalan proses yang sempat kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini ada yang dinamakan dengan algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Ya, atau disingkat di situ ada PTDP, PSPN, dan SRT. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi beberapa ketentuan. Pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Jadi, prioritas pertama adalah sisa proses. Ya. Lalu yang kedua, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses mulai atau selesai ya. Lalu yang ketiga, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Ya. Yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Jadi itulah syarat-syarat pada algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi ini. Nah, berikut adalah contohnya dari algoritma ini. Ada 4 nama proses ABCD dan saat tiba di situ dan juga ada lama prosesnya. Di mana nanti kita harus memperhatikan proses saat tibanya karena mulai di sini ada 0 pertama. Lalu ada 2 ya. Ada 4 dan ada 5. Namun yang terjadi di lama prosesnya ya, yang paling kecil ada 3. Di sini nama prosesnya adalah B. Lalu ada 4, nama prosesnya adalah D. Lalu ada 7, nama prosesnya adalah A. Dan juga ada C, lama prosesnya adalah 9. Oke, seperti kita ketahui, ya di sini saat tiba yang paling terkecil adalah nama proses A. Oke, di sini nama proses A. Lalu kalau kita kembali ke sini, A lama prosesnya adalah 7. Tapi pada saat proses sampai dengan 7, sudah ada nama proses B di saat tiba kedua. Maka di sini dalam penyelesaian algoritma barisan prosesnya, 2 sudah muncul di sini untuk nama proses B. Jadi tadi seperti di syarat pertama, ya, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi, proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari proses. Ya, sampai proses yang sudah tiba itu selesai, baru nanti dilanjutkan. Ya, lalu kita lihat di sini, D itu ada di angka 5. Ya, saat tibanya ada di angka 5. Berarti urutan pertamanya adalah ini. Lalu karena saat tibanya di sini di B itu 2, maka disusul dengan ini. Nah, dicek lagi. Ternyata pada saat B selesai, ini selesai, ternyata datanglah nama proses D yang saat tibanya adalah 5. Dan juga ada di C nih, yang saat tibanya adalah 4. Kita lihat lagi pada tabelnya. Nah, lalu pada saat kita melihat lama prosesnya, ya, lama proses terpendek, ya, diutamakan kan terlebih dahulu. Jadi, kita lihat dari sini, lama proses terpendek adalah B, setelah itu adalah D, setelah itu adalah A, baru yang terakhir adalah C. Ya, kita lihat pada saat di contoh barisan prosesnya,
A itu dimulai di angka 9 lagi. Kenapa dimulai dengan angka 9? Karena ya, diperhatikan bahwasanya dia di sini dijelaskan ya di tabelnya agar lebih jelas lagi. Oke. Pertama, saat mulai di sini, pertama yang dikerjakan dulu adalah nama proses B tadi ya, dengan lama proses terpendek 2 di sini. Lalu lama prosesnya adalah 3. Nah, maka dari itu dia saat rampungnya adalah 5. Oke, saat mulainya 2, lama prosesnya 3, maka ditambahkan saat rampungnya menjadi 5. Setelah itu, lama proses terpendek lagi adalah D. Ya, berarti dia mulai di angka 5. Nah, 5 ditambahkan dengan 4 sama dengan 9. Ya, seperti itu. Baru akan dicari lagi ya untuk nama proses selanjutnya yang akan dikerjakan. Kita lihat lagi ke sini. Bahwasanya di barisan proses A itu kembali lagi diproses setelah B muncul dan D juga muncul. Ya. Jadi kita lihat di sini B dan D itu bernilai 3 dan 4. Berarti ya adalah totalnya 7. Sementara A itu sudah diproses 2 kali di awal. Sehingga 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ya. Nah, tetap proses si A, dia saat mulanya tetap 0. Ya, karena menyesuaikan dengan saat tibanya dia adalah 0, tetapi pada saat rampungnya dia menjadi 14. Ya. Lama proses A adalah 7. Sementara di sebelumnya dia sudah menyelesaikan proses sebanyak 2. Berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ya. Maka dari itu, ya tadi dia berhenti dimulai lagi pada saat 9 ya. Dia mulai di 0 dan juga dimulai di 9. Nah, 9 ditambahkan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 14. Ini. Ya. Maka yang terakhir adalah nama proses C yang dimulai setelah proses A selesai, yaitu di 14. Lama prosesnya adalah 9. Sehingga saat rampungnya adalah 23. Nah, ini sudah ketemu semua. Ya, itulah mungkin contoh dari algoritma PTPDP PSPN SRT atau algoritma ya proses terpendek dipertamakan frekuensi. Ya, kalian bisa melakukan latihan soal bersama dosen di kelas. Ya, mungkin nanti dosen di kelas akan memberikan soal-soal berikutnya yang berbeda untuk bisa kalian lebih pahami lagi dengan latihan soal. Nah, yang berikutnya ada yang dinamakan dengan algoritma penjadwalan dengan rasio penalti tertinggi yang dipertamakan. Nah, di sini ada rumus rasio untuk menentukan rasio penalti, yaitu RP sama dengan S plus T dibagi T. Ya, S plus T per T. Nah, S sendiri adalah saat selesai dikurangi saat tiba.
T sendiri adalah lama proses. Itu adalah rumusnya. Nah, berarti nanti prioritas pengerjaannya itu didasari oleh rasionya. Tetap algoritma ini juga mendahulukan proses terpendek terlebih dahulu. Namun, prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. Kita lihat. Ya. Nah, di sini ada algoritma atau nama-nama prosesnya. Ya, saat tiba dan lama proses. Kita nanti coba lihat skemanya satu persatu. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu nama proses ya selanjutnya. Oke, di sini perhatikan. Nah, pada saat perhitungan rasio ya, perhatikan yang ada di tabel ini adalah tibanya selama apa? Tiba selama itu dia sama dengan lama tanggap ya. Oke. Jadi di dalam step 1 ini kita akan menentukan rasio mana yang paling tinggi. Nah, jadi tiba selama itu hasil dari pengurangan antara pada saat 4, ya misalkan di sini ada pada saat 0 hanya ada A diolah. Ya. Jadi A tidak perlu dilakukan perhitungan rasio penalti. Lalu pada saat 4 A sudah selesai, tinggal B, C, D, E telah tiba. Nah, perhitungan rasio penalti itu adalah tiba selama ya untuk menentukan rumusnya tadi S plus T per T ya. Sementara T di situ adalah tadi lama proses. Oke, T adalah lama proses yang sudah ada di tabel biasanya. Oke. Nah, kita ketahui di sini di step pertama B adalah dengan rasio tertinggi, maka dia akan diutamakan. Setelah itu di step 2 karena B sudah telah rampung, maka dilanjutkan dengan C, D, dan E. Nah, setelah diolah di step 2 ternyata C adalah nilai tertingginya yaitu 1,8. Nah, berikutnya di step ketiga, terakhir D dan E yang ditentukan. Ternyata E merupakan rasio penalti tertinggi dalam proses tersebut, dalam hitungan rumus tadi. Ya, jadi pada saat 11, A, B, dan C telah rampung perhitungan rasio penalti. Nah, proses D dan E, rasio penaltinya 2,75, E jauh lebih tinggi. Nah, sehingga E diolah. Ya. Pada saat A, B, C, dan E telah rampung, maka D yang diolah. Jadi seperti ini tabel untuk RPTD atau HPRN dengan menggunakan rumus rasio penalti tadi. Ya. Untuk pembuatan barisannya itu sama seperti proses-proses yang sudah pernah dilakukan. Ya, dengan menentukan berdasarkan dari perhitungan-perhitungan tadi. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan putar gelang atau RR atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Beberapa ketentuan, kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Nah, contoh algoritma penjadwalan seperti ini. Ada saat tiba dengan nama proses A sampai
E, kuantum 3, saat tiba 0, 2, 5, 6, 7, lama proses ada 5, 3, 7, 1, dan 6. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. A, kita lihat kembali, saat tibanya 0, lama prosesnya adalah 5. Tetapi di sini B sudah tiba di 2 dengan lama proses 3, sehingga menyesuaikan dengan urutan saat tiba, berarti B dimasukkan terlebih dahulu, setelah itu baru A dimasukkan kembali. Lalu kita lihat C, di saat tibanya adalah 5, lama prosesnya adalah 7, sementara D sudah berada di saat tiba 6, sehingga D masuk di saat itu. Ya. Jadi menyesuaikan dengan urutan. Nah, ini adalah tabel dari putar gelangnya. Ya. Oke, demikian 3 algoritma tadi yang mempunyai beberapa perbedaan dalam cara proses penjadwalannya. Jadi, seperti itulah kerumitan-kerumitan yang ada di dalam sebuah prosesor atau CPU. Ya, bayangkan jika ada banyak sekali data yang akan diolah oleh mereka, oleh prosesor-prosesor yang terdapat di perangkat-perangkat baik di komputer, laptop, ataupun handphone. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya di pertemuan 4 ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Diharapkan para mahasiswa bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan dosen dengan contoh-contoh studi kasus yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.